Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah waktu yang ada kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mungkin menyaksikan siaran ini, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berikan tanah hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan penyembahanmu, pujianmu yang terbaik. Sebab Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita banyak mengalami hal-hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita boleh mengalami pergumulan-pergumulan yang dahsyat. Namun satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita percaya hanya dekat Allah saja kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang melawat kami. Engkau sedang memperhatikan kami. Keadaan dunia ini Tuhan membuat kami takut. Satu hal yang kami percaya, ketika kami ada bersama dengan Tuhan, ketika kami dekat kepada Tuhan, ketika kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami percaya ada hadirat Allah, ada ketenangan, ada kekuatan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Oleh sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu kehadiran-Mu, kami rindu Tuhan lawatan-Mu bagi setiap kami. Menjaga kami Tuhan, mengurapi setiap kami. Biarlah segala pujian, biarlah segala kemuliaan, biarlah segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Hanya dekat Allah saja, rasa tenang. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Mari bersuara kepada Tuhan. Haleluya. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Katakan sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu. Kau
leburkan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dan urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Ya, benar. Apa yang menjadi isi hati-Mu, Ya. dia boleh sampaikan kepada kami umat-Mu Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi suluh bagi jalan-jalan kami Tuhan. Dan biarlah firman itu terus Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis, kuasa setan dalam bentuk apapun Tuhan yang ingin mengganggu kami, yang ingin mengambil benih firman Allah pada pagi hari ini, kami berdoa, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan segala kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya otoritas Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami. Kami rindu firman-Mu, kami rindu sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Saya mengasihi Tuhan, saudara, yang kasih karunia Tuhan dalam hidup kita semua. Mari pada hari ini kita akan siap saat ini dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan beri tema doa dan iman. Kompaknya artinya paduannya adalah doa disertai dengan iman. Jadi bukan doa saja, tapi doa disertai dengan iman. Ya, mari kita baca, ada 2 ayat yang sangat spesifik. Ya, baik itu ayat yang membawa satu berita yang sangat mendukacitakan, berita maut. Tapi ada ayat yang dikatakan berita yang memulihkan, pemulihan, janji Tuhan pemulihan. 2 ini yang harus kita ketahui hari ini, dan kita baca sama-sama ayat ini dalam 2 ayat ini. Mari kita buka dalam kitab 2 Raja-Raja. Nanti ada yang bisa baca, bantu saya. Bisa lihat juga di LCD. Mari tolong bantu saya supaya yang jemaat di rumah masing-masing bisa dengar, dan yang ada di mendengar di YouTube atau di Facebook bisa sama-sama juga mengikuti. Oke. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat 6. Tolong. Nanti Pak Abed tolong bantu saya, Pak Abed. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Ya. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Sampai situ dulu, diteruskan. Kita lihat ini berita buruk, berita duka, berita kematian. Dan ayat katakan tadi, Hizkia Raja Israel ini dia sakit dan hampir mati. Nah, nabi yang disuruh Tuhan sebagai utusan, dan nabi namanya Yesaya bin Amos, sampaikan kepada keluarganya Hizkia. Jadi ada berita, sampaikan pesan, ayat itu katakan. Ada berita yang buruk. Ya, kemudian Hizkia dia terima dan keluarganya. Namun saudara lihat ayat-ayat yang berikutnya, Hizkia tidak bergeming. Dia tidak peduli dengan berita buruk, berita yang membuat dia duka, dan berita yang membuat dia
berita kematian. Hizkia tidak, atau dia cuek. Ya, ini ada satu pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan, orang Kristen. Kita orang percaya di dunia sekarang ini, agar kita jangan terkontaminasi dengan apa berita-berita yang ada sekarang ini. Baik berita yang hoax, berita yang menyesatkan, ada berita yang membuat kita khawatir, cemas, tidak pasti, bahkan menakutkan. Saya katakan dari mimbar ini hanya berita ini yang membuat saudara tenang. Firman. Berita ini yang membuat saudara lega. Kenapa? Nanti yang berikutnya saudara akan dengar. Pada waktu itu Hizkia, dia memalingkan mukanya ke dinding istana. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah. Nah, di sini kita lihat seorang nabi yang rendah hati, low profile. Dia tidak memaksa Tuhan, tapi dia katakan, Tuhan, ingatlah. Aku setia. 1. Aku tulus. 2. Aku berbuat apa yang baik di matamu. 3. Kemudian Hizkia menangis. 3 kriteria seorang nabi. Harus ada pada kita, orang percaya, dengan doa itu disertai iman, lengkapnya, kompaknya. Hizkia, imannya luar biasa. Dia hanya katakan, Tuhan, hanya belas kasihan, kata ingat Tuhan, aku setia. Ini kira-kira orang yang berdoa dengan iman. Aku tulus kepada Tuhan. Aku berbuat apa yang baik di matamu. 3. Lalu Hizkia nangis. Ini kriteria Gereja Pantai Kosta Indonesia. Dari tempo dulu, dari masih saya kecil, berdoa, menyanyi, dia muji nama Tuhan, orang bisa nangis. Bukan cengeng, bukan. Kemudian Hizkia, dia menangis. Apa yang terjadi? Yesaya bin Amos masih dalam pelataran istananya Hizkia. Kemudian sekejap itu juga datang berita yang membuat berbalik 180 derajat. Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya bin Amos, kembalilah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, orang bersikap, aku telah mendengar doa dan air matamu buah. 3. Tuhan katakan, baik kau akan sembuh. Itu sebabnya doa disertai iman dapat membalikkan situasi. Doa disertai iman ada mujizat. Doa disertai iman ada kuasa Allah. Doa serta iman dapat merubah keputusan, ketetapan siapapun di dunia ini. Sedangkan Tuhan aja bisa berubah. Dan itu saudara, orang Kristen khusus kita, orang-orang Pantai Kosta, ingat, doa disertai dengan iman, kompak, padu. Jangan doa belakangnya iman, jangan, sama-sama. Anda lihat kuasa Tuhan, Anda lihat mujizat Tuhan. Saya sudah banyak alami, baik dalam pengenalan, terima penginjilan. Kemudian Tuhan katakan yang keempat. Tadi jawaban Tuhan oleh Nabi Yesaya bin Amos kepada Hizkia raja
umatnya Raja Israel bahwa aku telah mendengar, saya ulangi, doanya, air matanya 2. Compact. Orang Batak kalau sudah doa, kalau lihat kuasa mujizat Tuhan yang saya tahu dari tempo dulu, dengan doa, dengan air mata, sekejap itu terjadilah mujizat Tuhan. Kemudian yang ketiga, hari ketiganya kamu Hizkia ke rumah Tuhan, ke bait Allah, mengadakan berbakti, mengadakan persembahan, memuji, muliakan namanya. Dan keempat, di mana Hizkia diberikan Tuhan, bahwa dia akan ditambahkan umurnya 5, ditambahkan umurnya 15 tahun. 6, ayat berikut katakan bahwa aku akan melepaskan kota ini dari kerajaan Asyur. 6. Ketujuh, Tuhan katakan kepada Hizkia bahwa aku akan memagari. Keenam, aku akan melepaskan kota ini dari kerajaan Asyur. Kelima, aku memagari kota ini karena aku dan Daud hambaku. Jadi kalau sudah lihat ini ada Tuhan ada sampaikan Daud, nanti sebentar sudah lihat kenapa Tuhan selalu pakai dia adalah Daud, ya. Nanti sudah lihat, nanti sebentar ayatnya. Kenapa? Saya berapa kali saya baca di Perjanjian Lama, kenapa Tuhan selalu kaitkan dengan Daud? Oke, kita teruskan aja. Yang kedua, mari kita lihat. Jadi ada 7 ya. 7 adalah angka sempurna. Ya, kita harus sempurna. Karena Tuhan sudah sangat singkat kedatangan. Harus sempurna. Nanti kalau tanggal 21 saya akan khotbah mengenai kesempurnaan dan kedatangan Tuhan. Saudara, berita harus kita dengar hari-hari ini. Ya, saya pernah dapat berita, saudara, yang sangat membuat saya secara manusia, ya, semacam, wah, ini manusia. Ya, saya waktu menginjil kira-kira hampir 20 tahun lalu. Ya, hampir 20 tahun lalu, 20 tahun lebih. Saya sudah siap KKR di kebaktian kerohani, kebaktian kesemuan nilai, panitia undang. Tapi saya dapat berita yang sangat saya sebenarnya tidak bisa terima, tapi ya itu panitia. Tapi Tuhan kasih hikmat. Panitia datang sama saya sebelum saya naik mimbar. Pendeta, Benny, tolong khotbah yang lucu-lucu. Oh, saya kaget. Mereka bukan datang dengar berita yang Alkitab, tapi yang lucu-lucu. Saya kembali lagi, memang ada ayatnya. Cuma saya katakan panitia, kalau lucu-lucu, bagus, baik. Oh bagus, mereka ketawa. Jadi gimana Om? Kalau begitu, saya akan telepon hari ini. Saya panggil Jojon. Karena waktu itu Jojon lagi tren, lagi top. Waktu itu loh, pelawak yang memang sangat digemari. Saya panggil Jojon dan Anda bisa telepon dia. Panggil Jojon, khotbah di sini dan saya pulang. Wah jangan Om, jangan. Ini sekarang yang orang suka dengar kita. Tolong baca Pak Abed 1 Timotius 4 ayat 7. Tolong, cepat. Saya butuh waktu supaya bisa 1 jam, tidak lebih. Cepat ya, nanti tolong Pak Cornelius bisa bantu saya nanti. Sebentar saya kasih ayatnya. Tolong. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul,
dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, ini banyak sekarang loh pengen dengar yang lucu-lucu, dongeng kayak anak mau tidur didongengkan dulu. Tapi hari ini firman kita akan benar. Amin. Yang kedua, mari kita lihat di sana. Tolong baca. Saya pendek-pendekkan aja ini. Cornelius tolong baca. Yeremia pasal 33 ayat 3 dan 6. Yang ketiga. Yeremia 33 ayat 3, dengan firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Ayat ini adalah ayat berita pemulihan janji Tuhan. Sekali lagi, ayat ini Yeremia 33 ayat 36 ada berita pemulihan janji Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Hari-hari yang sulit, penuh tantangan, penuh prihatin dengan keadaan situasi dunia sekarang ini dengan virus corona atau COVID-19. Ekonomi semakin, orang bekerja hanya bekerja di rumah. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Toko-toko yang tidak ada hubungan dengan COVID-19 ini untuk membantu masyarakat tutup. Pasar-pasar pun sama saja. Tidak boleh bebas. Tidak boleh bergerombol. Harus ada aturan. Memang benar. Supaya kita berdoa sama-sama supaya COVID-19 ini Tuhan hilangkan, angkat ini semua. Amin. 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 Ya. Tapi saudara lihat di sini ayatnya bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang sama besarnya dengan Nabi Yesaya. Tuhan beri kepercayaan dia dengan pemulihan janji Tuhan. Dalam ayat yang tadi ayat 3 di sana katakan bahwa Tuhan pulihkan, datangkan, berseru. Di sana katakan dalam ayat berikutnya dalam Yeremia 33 ayat 3 tadi, Tuhan katakan, tapi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ini janji Tuhan, pemulihan bagi kita, orang percaya, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Yaitu pertama apa? Kesehatan. Kedua, kesembuhan. Menyembuhkan. Ketiga adalah menyingkapkan kepada kita kesejahteraan, keamanan yang berlimpah. Ini jadi Tuhan. Sebab itu saudara jangan takut. Anak-anak Tuhan, orang Kristen jangan takut. Sekalipun keadaan dunia begini jangan takut. Pengusaha-pengusaha jangan takut. Asal Anda masih tetap doa, kompak dengan disertai dengan iman. Anda akan lihat jemaat, kamu akan lihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan kita lihat di sana bahwa Tuhan membuat segala apa yang kita berseru yang tidak kita bisa pahami. Hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa dahsyatnya. Itu ayat yang ketiga tadi. Berserulah.
Nah, kalau baca sekali ayat 3 ini saya pengen tekankan ayat ini. Ayat 3, Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 3, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Maka aku akan menjawab engkau, sama dengan Hizkia. Sudah diambang kematian, sakit tidak akan sembuh. Artinya mati. Tapi doa Hizkia luar biasa. Karena disertai dengan ini kompak, terpadu. Sebab itu saudara, kalau berdoa jangan hanya doa, jangan kita tukang minta-minta. Memang ada ayatnya. Dalam Matius 21 ayat 22, mintalah apa saja yang kamu maka kamu akan menerima. Jangan kita jadi tunawisma. Waktu saya di Amerika, terima kasih Pak, silakan dulu. Waktu saya ke Amerika, 4 kali saya menginjil. Dari Washington ke New York, New Jersey, sampai ke negara bagian California, San Francisco, San Diego, Los Angeles. Saya tanya sama pastor, kok saya lihat di Washington, di DC, ini orang juga ada ya? Jangan jauh-jauh ya. Ini orang aja. Apa? Om Benny dia sana. Ini di jalan. Pengemis. Pakai dasi. Pakai jas. Dia berseru. Money. Guy, help me. Money. Banyak sekarang orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, jangan sampai jadi homeless. Tukang minta-minta, pengemis. Ada Tuhan yang Anda dengar hari ini. Firman yang luar biasa. Ada Tuhan. Asal Anda berdoa, berseru dengan iman. Kalau kita tanya, memang ada ayatnya. Mari, tolong Pak baca. Tolong tayangkan. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Tolong baca ayat ini. 8 ayat 8. Apa yang ingin ngambil? Tolong Pak, bantu saya baca, karena saya tidak mungkin balik belakang mesti baca. Karena iman Abraham taat ketika ia ayat 8 mungkin, ayat 8. Ya. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Oh bukan, 6 kali, 6. Coba maaf saya akan lihat, maaf. Tapi Ibrani, bentar ya, sabar. Maaf, sebentar ya, sabar. Iya. Oh ya. Betul. Baca ini terus. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya sampai situ aja. Sudah situ aja. Kalau membaca semua silakan. Tapi ini saya punya masuk ayat A saja. Terus. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, ada upah. Ayat A, ulangi satu kali lagi. A saja, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, siapapun dia. Pendeta sekalipun. Sebab itu jangan kita jadi tunawisma, homeless tadi saya lihat. Di Amerika saya lihat, Australia masih ada. Saya mau injek, minta-minta. Pakai dasi, pakai jas. Anda punya Tuhan. Orang basikan yang luar biasa, menyingkapkan perkara-perkara besar yang spektakuler, yang dahsyat, dia bisa beri bagi saudara. Tanpa iman. Jadi kalau
Saudaranya doa tanpa iman tidak berkenan sama Tuhan, kira-kira begitu. Jadi pengemis, homeless. Di jemaat dia saya sudah ajarkan doa harus pakai iman. Sebab itu coba lihat kriteria dari Hizkia raja Israel. Ada 4 dia. Tuhan, ingatlah aku setia. Itu kriteria orang beriman setia. Kedua, tulus. Tidak abal-abal. Tidak mengharapkan sesuatu, tidak, tulus. Layani Tuhan tulus. Berbakti tulus. Berdoa tulus. Ketiga, berbuat apa yang baik di mata Tuhan. Jangan di mata manusia Anda kecewa. Jangan di mata siapapun Anda pasti akan iman. Tapi di mata Tuhan Anda beri di mata Tuhan. Anda berkorban di mata Tuhan. Anda lihat nanti pujian. Jangan terpaksa. Ada ayatnya. Tulus. Melayani Tuhan. Melayani apa saja. Musik. Di mata Tuhan. Tulus. Anda akan diberkati. Saya sampai hari ini tulus melayani. Dari kecil sih. Sudah berapa kali saya mau ini kan tulus layan, karena yang memberi saya upah bukan manusia. Yesus Kristus Tuhan, Gembala yang agung, dialah Tuhan yang memberikan jaminan pemulihan. Saudara sakit, Tuhan akan pulihkan hari ini. Penyakit apapun, tumor, kanker, virus corona, COVID-19, Tuhan sembuhkan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Yesaya 53 ayat 45. Oleh bilurnya kamu sembuh. Karena Yesus tidak pernah berubah kuasanya dari dahulu nyari sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Itu yang ada. Itu yang saudara mesti doa dengan iman. Oke, tadi bilang, tetapi tanpa iman kamu tidak berkenan kepada Allah. Oke, kita baca sama-sama ayat pertama dan kedua dari Ibrani 11. Tolong. Tayangkan ini Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Ya, dengan kerendahan hati, Kornelius layani tulus, buat apa yang baik buat Tuhan dan jemaat. Pak Abednego sama yang rekam ini akan menahani semua. Anda tulus layani Tuhan. Tuhan janji itu. Ingat, Tuhan janji. Tuhan janji. Tuhan janji bagimu. Saya layani tulus sampai hari ini. Ada janji Tuhan bagi saya. Tolong baca ini. Ibrani 11 ayat 1 dan 2 dengan firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sampai situ. Ayat pertama, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman saudara jangan semata-mata karena duit. Itu Tuhan adakan. Tidak salah. Saudara tentu perlu. Ya.
Sedangkan dalam Kejadian 26 ayat 12, 13 sampai 14, di sana Ishak anak Bapak Abraham, Bapak orang benar, Bapak seorang orang beriman, Bapak seorang orang percaya, dia sudah menabur dengan tulus. Ishak dengan berbuat apa yang baik di mata Tuhan yang membawa dia. Sama dengan Abraham pun sama. Dalam Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil Tuhan, keluar dari negerimu satu, sehingga ini turun kepada Ishak. Keluar dari sanak saudara familimu, tulus. Keluar dari rumah bapakmu. Waktu saya dipanggil untuk melayani Tuhan Gembala, saya keluar semua dari itu. Dari negeri sanak saudara famili saya. Dari rumah bapak. Tahun 61 sampai 65, 66. Saya masuk sekolah Alkitab di Lamongan. Tulus. Apa yang terjadi? Abraham tidak tahu kemana dia akan ditunjuk oleh Allah. Namun dia bawa keponakannya Lot, sudah anak saudaranya. Dia bawa juga Sarah istrinya. Dia bawa harta benda sama dengan Ishak dalam Kejadian pasal 26. Ishak pun membawa kambing, domba, lembu, untanya ke negeri yang Tuhan tunjukkan bagi Abraham. Abraham, orang yang mulia, orang yang benar. Abraham, bapa segala orang yang benar, bapa segala orang yang mulia, bapa segala orang yang dimasukkan ke bangsa-bangsa dimanapun di kolong langit bumi. Ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Kita sedang menuju ke sana seperti Abraham ilahi rohani. Ke negeri yang sedang dituju kita, Kanaan samawi, yaitu sorga mulia kekal selama-lamanya. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada perpisahan. Sedang ke sana kita. Dari Haran. Dan dia janji Tuhan ini ada pada kita. Asal kita selalu berdoa. Sebab itu Yesus katakan dalam Injil Lukas 18 ayat 1, 2 sampai 8. Jangan jemu-jemu berdoa. Ada satu pendeta dia tegur saya, aduh kasihan. Jangan doa panjang-panjang. Saya pernah minggu yang lalu saya katakan di sini, kalau doa banyak berkat, sedikit doa sedikit berkat. Kalau tanpa doa banyak masalah, percobaan. Saya ajarkan jemaat banyak berdoa. Ini akhir zaman. Jadi saudara, di sana kita lihat kembali lagi iman itu dasar salah satu yang kita harapkan kita adalah satu-satunya, yaitu surga. Itu yang paling utama. Yang kita harap di dunianya sekunder. Kita perlu uang. Sebab itu Ishak dia menabur memperoleh 100 kali lipat ganda. Ya, Ishak kaya, semakin kaya dan sangat kaya, 3 dimensi. Ini yang ada pada saudara janji Tuhan. Dimensi pertama, materi keuangan rupiah yang kita butuhkan. Siapa yang tidak mau itu? Alkitab kata jangan kita karena kekurangan. Kita bersungut-sungut, mengeluh, kecewa, komplain. Kita minta-minta seperti tadi Komnas. Kita pinjam. Alkitab katakan dari muda sampai tua. Firman Tuhan katakan tidak aku lihat orang percaya minta-minta.
Ini Tuhan bukakan bagi saya hari ini. Sebab itu saudara bersyukur sudah dengan firman Tuhan hari ini. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Amin. Yang susah Tuhan hiburkan. Amin. Percobaan beri kemenangan. Amin. Beban berat dia beri kelegaan. Masalah apapun, ingat ayat ini. Khotbah saya. Doa disertai iman. Dan iman adalah bukti segala satu kita harapkan tadi. Bukan saja supaya kita dapat pekerjaan, perusahaan dibuka nanti, banyak langganan, orang dagang di pasar, banyak langganan, konsumen datang. Tapi bukti segala satu yang kita tidak pernah lihat. Ada realitasnya, ada realitinya, ada buktinya. Orang yang berdoa disertai dengan iman. Dan ayat kedua tadi, tolong Pak Cornelius baca ayat kedua tadi, Kejadian Ibrani 11 ayat 2. Saya ingin tekan ayat ini sebelum kita akhiri khotbah. Saya akhiri khotbah ini. Ibrani 11 ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, terima kasih Bapak. Bapak pembantu Cornelius. Hanya dengan iman telah diberi kesaksian nenek moyang kita. Saya punya nenek moyang, walaupun sudah almarhum, tapi mami saya sudah meninggal. Ya, opa saya, kakek nenek saya sudah meninggal. Saudara pun punya nenek moyang. Tapi nenek moyang yang sesungguhnya dalam Alkitab ini. Kita kembali lagi dalam Kejadian. Tolong baca Pak Abednego tadi Kejadian. Pasal yang Kejadian 2 Raja 20 tadi. Ayat 6. Ini saya mau tekankan. Ada hubungan dengan Ibrani 11 ayat 2. 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Ya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Ya, terus? Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud. Tolong akhir ayat ini. Oleh karena, baca keras-keras sekali lagi. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, amen. Terima kasih Pak. Kita lihat di sini, Tuhan dia tetap punya keturunan nenek moyang. Yesus itu punya nenek moyang. Mulai dari Abraham sampai Yesus. Matius 7 Matius yang pertama, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan nenek moyang. Dari Daud sampai pembuangan 14 keturunan. Dari pembuangan sampai Yesus lahir datang ke dunia 42. Sebab itu ini ayat. Dia katakan kepada Hizkia, Raja Israel ini yang harus mati. Dia kata, aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan pagari. Tuhan pagari usahamu. Tuhan pagari rumah tanggamu. Tuhan pagari pekerjaanmu. Tuhan pagari rumah tanggamu. Karena Yesus dan Daud hambaku. Ayat terakhir saja, ya sudah. Saya akan baca ayat terakhir ini. Nanti tanggal 21 saya akan khotbah. Dan khotbah tanggal 21 adalah khotbah Tuhan datang. Nah, kita baca ayat yang terakhir. Yesaya 41, semua baca ayat ini. Ayat 10. Baik yang di rumah, baca, buka Alkitabmu.
Jangan tidur saja. Jangan jalan-jalan. Ini firman. Ini janji Tuhan memulihkan saudara. Mari baca sama-sama ini ayat terakhir, ayat kunci dari khotbah saya. Yesaya 41 ayat 10. Serentak hitungan ketiga, firman Tuhan selesai setelah pembacaan ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya! Semua katakan haleluya! 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 Amin. Bukan main ya. Tuhan pegang dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Kalau tangan kiri itu berkat, tangan kanan keselamatan. Tuhan pegang, bawa Anda di masa sulit ini, sukar, penuh tantangan, ujian, percobaan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ada tangan kanan Allah. Saya selalu berdoa di sini, Tuhan, peganglah tanganku, tangan istriku, anak cucuku, keluarga, kakak beradikku, adik-adikku yang masih ada. Jemaat GPD Ekatan, peganglah tangan kami. Jangan kami nanti tersandung. Jangan kami terpleset. Dan bawa hentar dari kemenangan datang pada kemenangan. Oke, dari percaya datang percaya. Amin. Haleluya. Dari iman datang pada Iman. Dari mujizat datang padamu. Mujizat. Tuhan berkati. Selesai khotbah. Mari jemaat, kita akan nyanyikan satu bagian.
kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Dan terima kasih Roh Kudus yang sungguh luar biasa sangat baik telah memimpin acara ibadah kami secara online pada hari Minggu, di mana pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah jamah pulihkan kami yang ada di berapa orang di gereja, bahkan di jemaat keluarga besar jemaat KPD Apatan Sri yang ada di rumah masing-masing. Tuhan sudah jamah dan pulihkan yang sakit apapun penyakit. Tuhan sudah bukan dalam nama Yesus, oleh pilur Yesus. Amin. Dan penyakit dihancurkan oleh darah Yesus berkuasa. Amin. Bebaskan, lepaskan kami oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Percobaan beri kemenangan. Masalah apapun di rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, mata pencarian, dagang, di pasar, di kantor, tolonglah berkati. Meminta Tuhan angkat beri kelegaan dan beri selalu sukacita dalam segala situasi, memecah syukur dan segala hal, dan tidak padamkan roh. Dengan demikian kami kuat-kuat, sehat-sehat, panjang umur. Kalau boleh sampai Tuhan datang. Tuhan ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, ada di gereja berapa orang, marilah Tuhan berkati anak-anak mereka di bangku pendidikan, baik dari mulai PAUD, TK, berguru, SD, SMP, sampai SMA perguruan tinggi. Berikan mereka berhasil, beruntung, supaya melalui online mereka belajar di rumah. Mereka dapat mengikuti seluruh mata pelajaran dengan cermat tepat. Mereka dapat mengisi seluruh mata pelajaran, apalagi nanti menghadapi ulangan umum, melalui ujian. Mereka berhasil beruntung naik kelas, ujian, ranking juara kelas dalam beasiswa. Kalau boleh sampai Tuhan datang, dapat gelar sarjana. Mereka layani Tuhan berbakti dengan tekun taat dan berprestasi. Nama Tuhan dipuji muliakan. Ampuni salah dosa kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing yang ada di gereja. Mat ada di rumah, menyertai sepanjang hari dan seterusnya, sepanjang minggu. Dan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang suci. Dengan malaikat Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Jauhkan mara bahaya, malapetaka, kesakitan, bencana alam, gempa bumi, dan segala kesusahan, penderitaan, pencobaan, maupun roh maut, kematian, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Singkirkan dari kami. Halaukan itu, hancurkan dengan darah Yesus. Memberkati kami semua hari ini. Ampuni salah dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tamatkan ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kekasih jiwa kami, penyembuh yang ajaib, memulihkan kami dengan janji Tuhan. Dengan nama Tuhan saja dipuji muliakan besarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Menolong, menjawab doa kami yang pasti. Dan sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan. Amin.